Oke, pada video kedua kali ini, kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari awal yang kita bahas. Oke, kita masuk materi yang akan kita bahas ini, pertimbangan kapasitas. Dari pertimbangan kapasitas, kita telah melihat bahwa menggunakan kapasitas tidak sederhana memperoleh jumlah kapasitas yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan kita. Mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi. Alasannya itu adalah bahwa kapasitas itu dibeli dalam potongan-potongan tertentu. Selain itu, keputusan kapasitas bersifat jangka yang sangat panjang dan strategis, mengakui sisi seperti itu. Dan perencanaan kapasitas itu yang dikapasitasi diantisipasi dengan sebelumnya, dapat menghemat biaya dan gangguan dalam jangka panjang. Nantinya kita akan memerintahkan meningkatkan output dapat ditingkatkan tanpa menimbulkan biaya tetap tambahan. Kapasitas ekstra juga dapat berfungsi untuk mengintimidasi dan mencegah pesaing memasuki pasaran atau memasuki pesaing-pesaing baru yang saat ini kita bersaing di globalisasi seperti ini. Dan implikasi yang penting dari kapasitas yang perlu dipertimbangkan perusahaan ketika mengubah kapasitasnya dibahas di bagian ini. Untuk di bagian ini, itu terdapat dari skala ekonomi. Skala ekonomi yang setiap fasilitas produksi memiliki volume output yang menghasilkan biaya unit yang rata-ratanya rendah. Gitu. Ini untuk tingkat pengoperasiannya terbalik fasilitas. Tuh. Oke. Dari kali ini kita dapat melihat bahwa ketika jumlah unit memproduksi peningkatan atau biaya rata-rata unit turunnya, alasan itu adalah kita sejumlah besar barang diproduksi atau biaya diproduksi terbesar di volume terbesar itu. Biaya tersebut meliputi biaya tetap gedung pada fasilitas gitu, biaya bahan, biaya pengolahan, dan semakin banyak unit yang diproduksi gitu. Semakin besar jumlah unit yang dapat digunakan dan menyebarkan biaya, yaitu semakin skala ekonomisnya. Konsep skala ekonomis sangat terkenal, dan ini pada dasarnya menyatakan bahwa biaya rata-rata sebuah unit yang diproduksi berkurang ketika jumlah output ditingkatkan. Seperti itu. Dalam mengembangkan, kita lanjut lagi materinya. Dalam pengembangan kapasitas atau alternatif, setelah perusahaan mengidentifikasi kapasitas untuk masa depan atau langkahnya selanjutnya untuk mengembangkan cara alternatif yang dilakukan pada proses pendirian kapasitas tadi. Salah satunya itu alternatifnya adalah tidak melakukan apa-apa, mengevaluasi di situasi yang saat ini atau di masa depan. Itu dengan alternatif ini perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan dari dan kapasitasnya tersebut, seperti itu. Dalam hal ini setiap perusahaan adalah keputusan strategis gitu, yang dapat alternatif memerlukan keputusan dari sistem kebutuhan perusahaan gitu, memerlukan keputusan akan membeli suatu fasilitas yang sekarang atau menambah kapasitas secara bertahap atau seperti yang kita bahas gitu. Mengevaluasi kapasitas alternatif. Ada sejumlah alasan tentang dapat kita menggunakan atau untuk mengevaluasi alternatif kapasitas kita. Ingatlah bahwa alat-alat yang ini hanyalah alat-alat membantu pendukung keputusan. Pada akhirnya, manajer harus menggunakan banyak pasukan yang berbeda serta penilaian mereka dalam membuat keputusan akhir. Salah satunya yang paling populer adalah pohon atau bagaimana pohon keputusan dapat membantu manajer pada tahap ini. Seperti itu.
Dan kita lanjutkan materi lagi, apa sih tentang lokasi fasilitas itu. Oke, kita akan bahas lokasi fasilitas itu menentukan lokasi geografis terbaik untuk fasilitas perusahaan. Keputusan lokasi fasilitas sangatlah penting karena dua alasan. Yang pertama, mereka itu membutuhkan komitmen jangka panjang pada gedung dan fasilitas seperti itu, yang berarti bahwa kesalahan bisa sulit diperbaiki. Dan yang kedua, keputusan ini membutuhkan investasi finansial yang cukup besar dan dapat berdampak besar pada biaya operasional dan pendapatnya. Dan kalau lokasi yang buruk itu dapat mengakibatkan biaya transportasi yang tinggi, pasokan bahan baku, tenaga kerja yang tidak memadai, yaitu tidak maksimal, hilangnya keunggulan kompetitif, dan kerugian yang finansial. Oleh karena itu, bisnis kita harus berpikir panjang dan keras tentang bagaimana kita mencari fasilitas baru gitu. Dan kebanyakan kasus ini tidak ada satu lokasi terbaik untuk fasilitas, sebaliknya, dan atau ada sejumlah lokasi yang dapat diterima. Suatu lokasi mungkin memenuhi beberapa faktor, sedangkan lokasi lain memungkinkan lebih baik untuk yang lain. Jika lokasi baru itu sedang dipertimbangkan untuk menyediakan lebih banyak kapasitas, perusahaan itu perlu mempertimbangkan opsi seperti mungkin adalah ya menambah fasilitas gitu kan, menambah fasilitas baru, tapi juga mempertahankan yang lama atau yang sekarang gitu. Seperti yang kita lihat kali ini kan ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan gitu. Mengenai faktor mempengaruhi keputusan lokasi, banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan lokasi tersebut, kedekatan dengan pelanggaran transportasi, sumber tenaga kerja, sikap masyarakat, kedekatan dengan pemasok, dan banyak faktor lainnya. Sifat bisnis perusahaan akan menentukan faktor mana yang berdominansi keputusan lokasi. Seperti yang telah disebutkan, perusahaan jasa atau manufaktur dalam fokus faktor-faktor yang berbeda. Laba pembuatan organisasi, nirlaba juga akan fokus pada faktor-faktor yang berbeda. Perusahaan mencari laba cenderung berkaitan dengan pasar yang mereka layani, sedangkan organisasi nirlaba umumnya berfokus untuk kriteria yang lain. Seperti itu. Oke, dan globalisasi. Globalisasi ini adalah proses menemukan fasilitas di seluruh dunia. Salah satu dekade terakhir telah menjadi tidak hanya tren, tapi mater-mater fakta cara melakukan bisnis. Teknologi seperti fax, email, konferensi video, dan pengiriman dalam semalam telah membuat jarak menjadi kurang relevan dibanding dengan sebelumnya. Pasar dan pesaing semakin global. Untuk bersaing secara efektif itu berdasarkan biaya. Banyak perusahaan harus memperluas operasi mereka itu berdasarkan untuk memasukkan sumber pasokan yang global gitu. Faktor selain jarak menjadi penting dalam memilih lokasi geografis. Selain itu, memutuskan untuk memperluas operasi secara global bukanlah keputusan yang mudah. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan masalahnya harus dipertimbangkan beserta manfaatnya. Pada bagian ini kita melihat keuntungan dan kerugian operasi global. Yang kita perlihatkan beberapa implikasi tambahan dari operasi global yang perlu dipertimbangkan dari manajer. Keuntungan globalisasi, ada banyak alasan mengapa perusahaan memilih untuk memperluas operasinya secara global. Namun yang utama adalah memanfaatkan pasar luar negeri. Permintaan akan barang impor atau permintaan barang-barang impor itu sangat bertumbuh pesat gitu, dan pasar-pasar ini menawarkan arena persaingan baru. Selain itu, menempatkan fasilitas produk di luar negeri dan mengurangi stigma yang berkaitan dengan pembelian impor. Konsep ini berfungsi tidak hanya untuk memperluas Australia di luar negeri, tetapi juga untuk perusahaan asing di Amerika Serikat, misalnya pabrik mobil di Jepang dan telah berlokasi di Amerika Serikat, dan pekerjanya itu pekerja dari Amerika yang telah berupaya keras untuk menghilangkan sikap negatif tentang mobil Jepang. Berada di Amerika Serikat juga telah mengurangi ekspor
atau mereka terhadap variasi mata uang antara dolar dan yen. Seperti itu.